Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari MAN 1 Majene, tepatnya di kelas 12 digital. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai tentang strategi dakwah salah satu wali songo dirangkaikan dalam pengamalan 5 sila Pancasila. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkolaborasi dengan Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kita akan memasuki sebuah perjalanan menarik ke masa lalu untuk mengungkapkan jejak-jejak sejarah dan strategi yang digunakan oleh Wali Songo, seorang Wali Songo yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua dan memiliki kisah dan strateginya yang mungkin belum kita ketahui sepenuhnya. Nah, di sini saya mengambil salah satu Wali Songo yang bernama Sunan Derajat. Siapa sih Sunan Derajat itu? Nah, Sunan Derajat ialah memiliki nama asli Raden Kasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 di Ampel Denta, Jawa Timur. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 di Paciran, Lamongan. Makamnya kini menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh banyak orang. Lanjut, kita langsung masuk di pengamalan sila pertama pada strategi dakwah Sunan Derajat. Yang pertama itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sunan Derajat mengajarkan pentingnya keimanan kepada Tuhan dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ia menggunakan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran Sunan Derajat sangat menekankan kepedulian terhadap sesama, terutama kaum miskin. Ia dikenal dengan prinsip catur piwulang yang berisi ajakan untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti memberi makan kepada orang yang kelaparan dan memberikan pakaian kepada yang telanjang. Kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sunan Derajat berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dengan cara menciptakan solidaritas di antara masyarakat. Ia mendorong gotong royong dan kerjasama antar warga sebagai bentuk persatuan dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, menunjukkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mencapai kesepakatan. Kita masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sunan Derajat sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Ia mengajarkan nilai-nilai kedermawanan dan etos kerja untuk menciptakan kemakmuran bagi kita semua, serta berusaha mengurangi kemiskinan melalui berbagai inisiatif sosial. Nah, adapun tujuh ajaran Sunan Derajat, yang pertama, membangun derajat Yasin Sasoma. Ajaran ini mengajak kita untuk selalu berusaha membuat orang lain senang dan bahagia. Yang kedua, Jroning Suka Bude
keenam, mulia guna pancawaktu. Kebahagiaan lahir dan batin hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan salat 5 waktu secara konsisten. Dan yang terakhir, menehana teken marang wong kang muta, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang muda, menehana minuk marang wong kang modana. Artinya, ajaran ini menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti memberi tongkat kepada orang buta, makanan kepada orang lapar, dan pakaian kepada yang telanjang, dan tempat berteduh bagi yang kehujanan. Kesimpulannya, Sunan Derajat atau Raden Kasih adalah salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Lamongan. Ia dikenal dengan pendekatan dakwah yang humanis dan sosial, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum miskin. Sunan Derajat memiliki 7 ajaran utama yang menekankan kebaikan, kepedulian, sosial, dan